Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah pengelolaan hutan rakyat. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang perbedaan di dalam pengelolaan hutan rakyat, hutan adat maupun hutan negara. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari supaya kita bisa memahami perbedaan atau karakteristik di dalam mengelola hutan rakyat, hutan adat, dan hutan negara itu seperti apa. Jangan sampai ketika kita mengelola ketiga hutan tersebut itu terbalik-balik. Karena kalau terbalik-balik, nanti akan sulit untuk mencapai yang namanya kelestarian hutan. Selain itu, di dalam kuliah ini nanti kita juga akan menghubungkan dengan teori-teori dan praktek yang selama ini terjadi di dalam pengelolaan ketiga hutan tersebut di Indonesia. Pengelolaan hutan di Indonesia dibedakan berdasarkan status kepemilikan, hak akses, serta sistem kelembagaan pengelolaannya. Secara umum terdapat tiga kategori hutan tadi. Yang pertama adalah hutan rakyat. Karena dia hutan rakyat, hutan ini adalah milik rakyat. Hutan yang dibangun yang berada di tanah milik. Artinya apa? Hutan tersebut berdiri atau dibangun di atas tanah yang tanah itu memiliki sertifikat hak milik oleh petani atau masyarakat. Kemudian yang kedua adalah hutan adat. Hutan adat ini adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat secara komunal atau masyarakat adat. Kemudian adalah yang ketiga adalah hutan negara. Hutan negara ini hutan yang berada di tanah negara yang dikelola oleh negara. Pemahaman terhadap tiga karakteristik hutan ini nanti akan membantu kita di dalam membuat analisis kebijakan kehutanan, kemudian membantu kita di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, juga akan mudah untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau hutan yang lestari. Yang pertama yang kita bahas adalah hak kepemilikan atau property right. Jadi kita akan membahas siapa yang punya hutan itu. Yang pertama adalah hutan rakyat. Ini adalah private property. Hutan rakyat ini adalah milik rakyat. Yang saya sebutkan tadi ditunjukkan dengan adanya sertifikat hak milik dari tanah yang di atasnya ada hutan tadi. Adapun hutan adat itu adalah hutan milik komunitas masyarakat adat. Jadi masyarakat yang dia adalah masyarakat adat yang hidupnya masih diatur dengan adat, mereka masih memegang norma-norma adat, maka hutan yang mereka memiliki adalah hutan adat, diakui sebagai hutan adat. Yang berikutnya hutan negara atau state property atau hutan pemerintah. Artinya memang hutan ini berdiri di atas tanah pemerintah. Yang dia dikelola oleh pemerintah, dikuasai oleh pemerintah, yang biasanya izinnya juga pemerintah berikan kepada swasta untuk ikut membantu di dalam mengelola hutan tersebut. Kepemilikan ini nanti akan mempengaruhi bagaimana seseorang akan bersikap di dalam mengelola hutan tersebut. Kalau hak miliknya jelas, biasanya orang itu cenderung mudah investasi dan biasanya orang akan melakukan efisiensi. Tetapi sebaliknya, kalau haknya itu tidak jelas, milik siapa hutan itu tidak jelas, itu biasanya akan memicu konflik atau terjadi overeksploitasi. Contoh sederhana, misalnya ada sepeda motor. Sepeda motor itu ada dua. Yang pertama adalah sepeda motor milik pribadi. Yang kedua adalah sepeda motor milik umum, milik orang satu kelas misalnya. Dari dua sepeda motor ini pemiliknya berbeda. Yang satu milik pribadi, yang sepeda motor kedua adalah milik bersama atau milik umum, milik satu kelas. Tentu mana yang nanti sepeda motor itu akan tetap terawat? Ya tentu jawabannya biasanya yang lebih terawat itu adalah motor milik pribadi. Karena pemiliknya jelas, itu adalah milik pribadi kita masing-masing. Biasanya kita akan merawatnya. Kalau itu rusak, motor itu kita akan perbaiki dan kita akan menggunakannya secara hati-hati. Karena itu milik kita. Tetapi sebaliknya, kalau milik motor itu tidak jelas, dalam arti pemiliknya banyak tadi, satu kelas tadi, dan makainya juga bebas, itu tadi,
maka biasanya motornya akan rusak. Karena orang akan pakai seenaknya, kalau ada yang rusak tidak mau memperbaiki. Maka itulah, itu semua terjadi hanya karena faktor perbedaan kepemilikan dari sepeda motor. Demikian pula dengan hutan kita. Hutan itu karena pemiliknya berbeda-beda tadi, nanti kepemilikan ini juga akan mempengaruhi dari kualitas hutan. Maka kalau kita lihat di Indonesia, hutan rakyat itu ternyata dia lebih tumbuh secara lestari dibandingkan dengan hutan negara. Tapi sebaliknya, hutan negara malah banyak terjadi kerusakan di mana-mana. Bahkan illegal logging terjadi di hutan negara. Karena memang haknya tidak jelas tadi. Tidak jelas tadi ya. Dan terjadi konflik itu seringkali terjadi di hutan negara. Tidak pernah terjadi konflik itu, atau jarang sekali ya konflik itu terjadi di hutan rakyat. Overeksploitasi juga sama. Itu sering terjadi di hutan. Orang melakukan penebangan atau pemanenan melebihi dari kapasitas hutan itu. Itu terjadi di hutan negara biasanya. Jarang terjadi di hutan rakyat. Jadi kalau di hutan rakyat itu haknya udah jelas, tanahnya miliknya rakyat, ya biasanya orang akan meningkatkan investasi. Mereka mau tuh kalau di hutan rakyat menanam pohon gitu kan, merawatnya itu mau. Kenapa mereka mau? Karena mereka tahu gitu kan, itu pemiliknya sudah jelas, itu milik mereka. Kalau mereka menanam pohon di situ, pasti mereka juga akan memanennya karena tanah itu milik dia gitu kan. Tetapi kalau di hutan negara, apakah kita mau tuh menanam dengan sukarela menanam di hutan negara? Tentu kebanyakan orang nggak mau. Karena mereka nanti khawatir, iya hari ini saya menanam di hutan negara, tetapi siapa nanti yang memanen? Apakah nanti saya bisa memanen? Jadi inilah yang pertama kita membahas dari aspek hak kepemilikan dari 3 hutan ini tadi. Jadi hutan rakyat itu milik individu, hutan adat itu milik komunitas, hutan negara itu adalah milik pemerintah. Dari faktor kepemilikan ini nanti akan mempengaruhi perilaku orang di dalam mengelola hutan tadi. Maka teori yang digunakan untuk membahas ini biasanya teori tentang property rights tadi ya, kepemilikan ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang aturan main di ketiga hutan ini tadi. Siapa yang bikin aturan gitu kan? Kalau hutan rakyat, aturan mainnya ya keputusan individu. Jadi di hutan rakyat itu bebas. Karena rakyat memiliki hutan itu di tanah mereka, di hak milik mereka, mereka punya sertifikat, maka hutan rakyat itu seluruh pengaturannya ya keputusan individu. Dia mau nanam sengon, mau nanam jati, mau nanam mahoni, ya terserah. Dia mau memanen kapan juga terserah. Mau diameter 10 cm dipanen ya nggak ada yang protes gitu kan. Mau diameter 100 cm juga nggak ada yang melarang juga gitu kan. Artinya apa? Dia bebas. Jadi petani itu benar-benar bebas. Karena memang yang membuat keputusan itu ya keputusan individu. Bahkan dia mau tebang habis hutannya, kemudian dia ganti cabai, ganti tomat, itu pun juga terserah dia gitu kan. Karena memang itu adalah hutan rakyat gitu ya, keputusan adalah individu. Yang membuat aturan ya individu masing-masing tadi. Yang kedua, kalau hutan adat ini aturannya adalah mengikuti norma atau hukum adat yang berada di situ. Jadi individu tidak bebas gitu kan? Karena dia terikat dengan hukum adat tadi. Dan biasanya hukum adatnya mengatur kan, daerah mana, hutan bagian mana yang dia itu harus dilindungi penuh gitu kan, tidak ada pemanenan di situ karena mungkin di situ buat acara spiritual gitu. Tetapi juga ada nanti bagian hutan tertentu yang boleh dipanen. Kemudian kalau manen kita harus meminta izin kepala adat. Jadi kalau hutan adat yang mengatur itu adalah norma atau hukum adat di situ. Yang kita tanam apa jenisnya itu kan biasanya yang mengatur adalah norma atau hukum adat yang berada di situ. Adapun kalau hutan negara, nah itu biasanya yang mengatur, yang membuat aturan itu adalah pemerintah. Maka dibuat regulasi formal ya, undang-undang atau kebijakan. Maka kalau mengelola hutan negara ya tidak sebebas hutan rakyat. Hutan negara itu ada aturannya. Orang menebang harus sesuai dengan RKT, rencana kegiatan tahunan
atau sesuai dengan RKU-nya. Dia buka jalan harus izin pemerintah. Dia panen berapa meter kubik harus izin pemerintah. Diameter yang boleh dipanen pun berapa ukurannya juga sama kan? Itu harus sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku gitu kan. Artinya nggak bebas. Bahkan kita mau tebang habis atau tebang pilih, itu pun juga ditentukan pemerintah kan. Itu pun ditentukan. Bahkan pada kondisi tertentu jenis tanaman yang kita tanam pun sama. Itu ditentukan oleh pemerintah. Areal ini misalnya nggak boleh monokultur, misalnya dan seterusnya. Yaitu ya. Jadi siapa yang bikin aturan? Di sini sudah jelas ya, berbeda ya. Hutan rakyat itu keputusan individu, hutan adat itu norma dan hukum adat. Kalau hutan negara itu biasanya regulasi formal atau undang-undang kebijakan. Kemudian untuk teori yang biasanya dipakai untuk membahas masalah ini biasanya menggunakan teori institusional ya atau institusi ya. Nah, dalam teori ini biasanya disebutkan ya ada formal institusi dan ada informal institusi. Kalau formal institusi itu ya berarti hukum, kebijakan. Kalau informal itu biasanya adat dan norma. Kemudian kualitas aturan akan menentukan kinerja sistem. Artinya, kualitas institusi tadi, jadi kualitas hukum, kebijakan, adat, dan norma tadi akan menentukan hutannya itu bisa dikelola lestari atau tidak. Jadi inilah kita membahas tentang aturan main di dalam ketiga hutan ini. Kemudian pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang insentif ekonomi di ketiga hutan ini. Ini terkait kenapa orang mau mengelola hutan gitu ya. Kenapa orang mau menanam hutan? Kenapa orang mau merawat hutan? Ini semua terjadi karena adanya insentif ekonomi. Kenapa orang mau mengelola hutan rakyat? Ya karena ada keuntungan langsung. Kenapa orang kok mau membangun hutan rakyat? Ya karena ada keuntungan langsung. Hari ini nanam sengon gitu kan, mereka berharap 5 atau 7 tahun lagi bisa panen. Jadi ada keuntungan langsung. Jadi biasanya orang bangun hutan rakyat itu ya memang kepentingan ekonomi tadi. Kepentingan ekonomi. Biasanya mereka di hutan rakyat mungkin menanam pohon alpukat. Kenapa Pak menanam ini gitu kan? Ya mereka mungkin menjawab, oh iya ini harga alpukat buahnya sedang mahal dan lain sebagainya. Sehingga kalau di hutan rakyat itu kalau ada tanaman tidak menghasilkan uang atau tanaman tidak prospektif secara ekonomi, ya kadang masyarakat itu mematikan tanaman itu diganti dengan tanaman yang menguntungkan. Jadi itulah insentif ekonomi. Di hutan rakyat keuntungan itu langsung ya, langsung mereka terima. Di hutan adat untuk mengelola hutan ini, jadi insentif ekonomi yang mereka peroleh adalah yang pertama adalah ingin memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua karena faktor budaya. Jadi masyarakat adat itu mengelola hutan adat karena dua hal ini tadi. Yang pertama sebagai sumber tambahan untuk mereka hidup, untuk menghasilkan pangan, gitu, untuk menghasilkan papan ya, kayu untuk rumah gitu ya. Jadi untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, memang ada unsur budaya ya. Jadi mereka itu kadang menanam pohon, gitu, merawat pohon. Karena ada unsur budaya, ya mungkin budaya di situ tanaman jenis ini tidak boleh ditebang karena untuk menjaga tata air. Atau tanaman jenis ini tidak boleh ditebang karena kalau ditebang nanti walat kan, atau nanti kalau ditebang akan mendapatkan kesengsaraan dan lain sebagainya. Ada nilai-nilai budaya atau spiritual seperti itu. Jadi kalau hutan adat ada dua faktor tadi ya. Insentifnya yaitu karena kebutuhan hidup dan karena budaya. Kalau hutan negara, kenapa orang mau merawat hutan negara? Karena mendapat pendapatan negara. Jadi sebagai sumber pendapatan negara. Jadi biasanya kenapa negara mau mengelola hutan itu? Ya karena sebagai pendapatan negara. Nanti bekerja sama dengan swasta ya, swasta diberi izin untuk mengelola. Jadi insentif ini nanti akan menentukan perilaku tadi ya, akan menentukan perilaku tadi. Jadi nanti kita bisa melihat teori ya, teori tentang ekonomi sumber daya alam ini ya. Jadi aktor itu akan memaksimalkan manfaat sesuai dengan insentif yang dia peroleh.
Maka hutan rakyat biasanya dikelola secara lestari ya, karena dia insentifnya langsung. Artinya kalau kita mengelola hutan rakyat, kita menanam sengon hari ini, 4, 5, atau 6, atau 7 tahun lagi ya kita akan panen karena itu ditanam milik kita. Tetapi kalau hutan negara, kadang itu insentifnya nggak langsung. Kalau Anda menanam di hutan negara, swasta menanam di hutan negara hari ini, ya belum tentu 30 tahun nanti mereka akan memanen yang dia tanam tadi. Sehingga mereka merasa keuntungannya itu tidak langsung dan belum tentu mereka peroleh. Meskipun kalau mereka tanam, keuntungan kan balik ke negara kan. Tapi kan lama ya balik ke dia gitu kan. Artinya ada keuntungan yang tidak langsung tadi. Maka biasanya orang untuk membangun hutan rakyat lebih semangat dibandingkan untuk membangun hutan negara. Karena insentif ekonominya berbeda. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang perilaku aktornya seperti apa. Perilaku orang-orang yang terlibat di situ seperti apa. Jadi kalau yang pertama adalah tipe perilaku ya. Tipe perilaku yang pertama itu kalau hutan rakyat itu biasanya rasional ekonomis, kalau hutan adat itu kolektif normatif, kalau hutan negara itu birokratis administratif ya. Nah, ini ya tipe perilakunya seperti ini. Jadi orang itu atau aktor itu kalau hutan rakyat, mereka selalu membuat pertimbangan itu yang rasional ekonomi tadi ya. Saya mau menanam yang nanti bisa menghasilkan untung yang tinggi gitu ya. Dia mikirnya seperti itu. Tetapi kalau hutan adat, dia mikirnya ya kepentingan masyarakat adat di situ. Kita mau nanam apa ya? Ya kita ikuti aturan adat yang ada di situ. Gitu. Berdasarkan musyawarah adat di situ. Tetapi kalau tipe perilaku orang di hutan negara itu biasanya yang ngikuti ya tipe birokratis ya atau administratif ya. Ya kita ikuti sesuai aturan aja lah. Sistem silvikulturnya apa, THBB atau silin dan seterusnya ya kita ikuti aja lah administratifnya seperti apa. Bikin RKU-nya, cara tebangnya dan lain sebagainya kita ikuti administrasinya aja lah gitu kan. Itu hutan negara ya. Biasanya mereka cenderung birokratis atau administratif. Kemudian kalau hutan rakyat, ini dasar keputusannya keuntungan pribadi. Kalau hutan adat, orang membuat keputusan berdasarkan norma dan kepentingan bersama. Hutan negara berdasarkan aturan dan prosedur formal. Kemudian kalau hutan rakyat, biasanya aktornya itu lebih fleksibel atau cepat ya. Jadi kan kalau petani itu kan lebih fleksibel dan cepat ya. Misalnya hari ini harga kayu naik. Nah, mereka kan memutuskannya cepat ya. Mau apakah dipanen atau tidak. Ya udahlah panen aja lah mumpung harganya tinggi. Itu cepat membuat keputusan. Beda kalau hutan adat ya. Hutan adat karena milik bersama masyarakat adat, segala keputusan harus musyawarah kan. Harus kepentingan kolektif. Jadi kalau di hutan negara itu cenderung terstruktur atau prosedural ya. Jadi untuk mengelolanya atau cara bertindaknya itu ya sesuai aturan tadi ya. Tidak bisa cepat dan fleksibel itu susah ya. Misal tahun ini targetnya 1000 meter kubik gitu kan. Tahu-tahu harga kayu naik gitu kan. Ya udah panennya kita naikkan jadi 1500 ya nggak bisa. Karena di RKT rencana kerja tahunannya ya mungkin sudah dibuat 1000 tadi ya. Sehingga dia harus mengikuti prosedural ya, tidak secepat atau tidak sefleksibel hutan rakyat tadi. Kemudian untuk contoh nyata ya, kalau hutan rakyat petani bisa tebang saat harga tinggi itu dengan mudah ya. Kalau hutan adat misalnya ada larangan adat tebang gitu kan. Jadi dalam aturan adat itu kadang ada hutan yang dilarang untuk ditebang gitu ya, karena hutannya keramat ya, dianggap keramat. Kemudian kalau hutan negara itu biasanya mengikuti aturan negara tadi ya, tebang sesuai RKT, rencana kerja tahunan, sesuai izin dan lain sebagainya. Kelebihannya kalau hutan rakyat ini lebih efisien dan adaptif, kalau hutan adat itu ya dia lebih lestari dan terkontrol secara sosial ya. Meskipun hutan rakyat ini juga lestari juga ya. Gitu ya. Kalau hutan negara ya dia terencana dan terdokumentasi dengan baik ya. Meskipun nanti pelaksanaannya tidak begitu baik juga ya, gitu kan. Kemudian kelemahannya itu bisa overeksploitasi ya hutan rakyat ya. Tapi ya kita jarang juga ya menemui overeksploitasi di hutan rakyat. Karena kadang masyarakat pun ketika memanen hutan itu juga rasional juga gitu kan. Kayu yang diameternya terlalu kecil itu ya juga mereka jarang memanennya gitu kan. Karena nggak ekonomi secara ekonomi gitu kan. Elite capture ini juga sama ya. Nah, hutan adat itu biasanya kan manfaatnya itu
Nah, ada resiko ini ya, ini capture ini ya, yaitu ada sekelompok elit ya, sekelompok orang tertentu yang dia itu menerima manfaat dari hutan ini yang lebih besar gitu dibandingkan dengan yang lain. Artinya apa? Bisa jadi pembagiannya itu tidak rata di masyarakat adat. Mungkin yang tokoh-tokoh masyarakat itu kan dapat bagian lebih besar gitu kan, dapat bagian lahan yang lebih subur, lebih luas dan lain sebagainya. Jadi ada risiko itu tadi ya. Ada elit tertentu yang dia itu mengambil lebih banyak gitu ya. Padahal idealnya kan harus rata ya, karena itu dikelola masyarakat bersama ya mungkin harusnya dibagi adil dong, rata gitu ya. Kemudian hutan negara itu biasanya lebih kaku ya, karena terkait dengan aturan tadi ya. Kemudian biayanya tinggi ya, kontrolnya itu tinggi ya. Biaya untuk mengontrol hutan negara itu sangat tinggi sekali ya, karena arealnya luas dan jauh. Ini adalah perilaku aktor yang berada di dalam pengelolaan ketiga hutan. Berikutnya yang kelima, kita akan membahas kontrol sosial dan monitoring. Yaitu kita akan membahas siapa yang mengawasi di dalam pengelolaan hutan tadi. Kalau hutan rakyat, itu yang mengontrol jelas ya, individu masing-masing ya, pemiliknya itulah yang mengontrol dari hutannya itu. Karena hutan rakyat itu biasanya relatif kecil ya, di Pulau Jawa ya rata-rata mungkin 3.000 meter ya, atau 0,3 hektar ya. Siapa yang mengontrol itu kok tidak terjadi illegal logging? Ya karena petani sendiri yang mengontrol ya. Dia mengontrol sendiri tanah. Dan itu kan tidak terlalu luas ya, mengontrolnya mudah. Kalau hutan adat, siapa yang mengkontrol? Yang mengkontrol ini adalah sosial ya, kontrol sosial yang kuat. Jadi karena masyarakat adat, aturannya masih mereka tegakkan, masih dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, maka kontrol sosialnya itu kuat di masyarakat adat. Mereka saling mengontrol tuh antar masyarakat. Mereka akan tahu tuh siapa yang mencuri kayu di antara mereka gitu kan, siapa yang merusak hutan, siapa yang menanam, memperbaiki dan sebagainya, mereka tahu. Karena kontrol sosial sesama mereka kuat, karena mereka hidup di masyarakat adat. Kemudian hutan negara. Nah, ini hutan negara ini biasanya dikontrol secara formal ya, sering lemah di lapangan ya, karena ngontrolnya susah tadi ya. Hutan negara kan sangat luas ya dan jauh-jauh letaknya ya, sehingga untuk mengontrol ini tidak sekuat hutan adat dan tidak sekuat hutan rakyat. Maka karena kontrolnya lemah tadi ya, biasanya hutan negara lebih mudah illegal logging. Jadi Ostrom ini membuat teori ya, teori bahwa hutan itu, hutan milik bersama tadi, itu bisa lestari dikelola seperti hutan adat tadi ya. Syaratnya apa? Ada 3 tadi, yaitu ada monitoring, ada pengawasan tadi, kemudian ada sanksinya terhadap orang yang melanggar aturan, kemudian partisipasi itu ada masyarakat yang terlibat aktif di situ. Kalau 3 hal ini terjadi, maka hutan akan lestari gitu ya. Tetapi kalau enggak 3 hal ini enggak ada, ya hutan susah terjadi kelestarian hasil tadi ya. Jadi inilah ini teori Ostrom ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya, dicek ya. Kemudian yang keenam, kita akan membahas dari aspek resiko eksploitasi berlebihan. Jadi pertanyaannya, apakah hutan bisa rusak karena akses terbuka? Ya bisa ya. Jadi resiko yang lebih rusak itu mana? Kalau hutan rakyat resiko rusaknya kecil ya, eksploitasi berlebihan kecil. Kalau hutan rakyatnya, hutan adat juga sama ya. Resiko eksploitasi berlebihan juga kecil ya, kalau aturan adatnya kuat. Kemudian yang ketiga, hutan negara ya. Kalau hutan negara ini potensi terjadinya eksploitasi berlebihan itu lebih tinggi ya. Kenapa bisa terjadi? Karena kalau hutan negara kan akses itu tidak terkontrol. Kan kita jarang kan melihat hutan negara dipagari gitu kan, atau dikelilingi gitu kan, atau dikontrol kan susah ya. Kalau hutan negara itu sangat luas tadi. Setiap orang bisa mengakses ke dalam hutan itu dari berbagai sisi ya. Berbeda dengan hutan rakyat. Hutan rakyat itu biasanya kecil, skalanya cuma 3.000 meter ya. 3.000 meter persegi itu dari ujung ke ujung kelihatan. Dari ujung ke ujung kelihatan. Hutan adat juga relatif kecil ya, dibandingkan dengan jumlah masyarakat adat yang di situ. Kalau hutan negara itu kan besar wilayahnya, sehingga potensi terjadinya eksploitasi berlebihan itu sangat tinggi ya.
Maka nanti ada teori dari Hardin ini ya, Gareth Hardin ini ya. Suatu hutan bisa diakses bebas tanpa kontrol, maka orang cenderung mengambil sebanyak mungkin dan akhirnya hutan itu rusak. Ya kayak kita tadi ya, ilustrasi di depan tadi ya. Kalau satu kelas itu punya motor milik bersama gitu ya, motor milik bareng-bareng satu kelas gitu ya. Orang biasanya ingin memakai sebanyak-banyaknya dari motor tersebut, sepuas-puasnya gitu ya. Saling berlomba-lomba memuaskan diri untuk memakai motor tersebut gitu ya. Mengambil keuntungan dari motor tersebut. Akhirnya apa? Motor tersebut rusak gitu ya. Rusak ya karena orang memakai sepuas-puasnya ya. Karena menganggap itu bukan miliknya gitu ya. Mumpung ada ya sudahlah saya pakai gitu. Di hutan juga sama. Banyak orang beranggapan ini kan milik negara, milik kita bersama gitu kan. Ya udahlah kita ambil sebanyak-banyak dari. Nah, akhirnya akibatnya hutan itu rusak. Kemudian yang ketujuh, kita akan membahas tentang konflik ya. Siapa yang sering berkonflik? Kalau hutan rakyat sering terjadinya konflik itu rendah ya, jarang ya. Jadi kita jarang melihat terjadi konflik atau pertengkaran atau perkelahian atau petani di dalam hutan rakyat ya. Itu jarang terjadi, rendah sekali. Hutan adat ya, juga rendah ya. Biasanya terjadi adalah konflik pengakuan ya. Jadi ada masyarakat adat mengaku gitu kan, wah ini adalah hutan adat kami. Tetapi kadang negara tidak mengakui itu. Oh belum itu belum menjadi hutan adat, itu masih hutan negara. Gitu. SK-nya belum keluar bahwa itu adalah hutan adat. Masyarakat adatnya belum diakui dan lain sebagainya. Jadi itu ya sering terjadi konfliknya antara adat dan negara. Meskipun kadang juga ada masyarakat adat dengan perusahaan, itu juga ada ya. Kemudian hutan negara ini biasanya konfliknya tinggi antara negara dengan masyarakat atau pemegang izin gitu ya. Nah, nanti institusional konflik teori ya ini bisa dipelajari ya. Jadi konflik ini muncul karena ketimpangan akses ya. Jadi swasta diberi akses, tetapi masyarakat sekitar tidak diberi akses. Akhirnya jadi konflik di situ. Atau tumbang tindih kawasan ya, tumbang tindih klaim ini juga sama ya. Bisa jadi di kawasan hutan itu terjadi konflik karena terjadi tumpang tindih tadi. Karena kawasannya sebagian diberikan ke HTI, ternyata sebagian lagi diberikan ke perkebunan sawit. Nah, ternyata lahannya sama itu atau tumpang tindih. Wah, itu terjadi konflik. Jadi konflik terjadi karena tumpang tindih klaim tadi ya. Yang satu merasa itu adalah lahan perkebunan sawit, yang satu merasa itu adalah lahan HTI. Akhirnya mereka berkonflik. Nah, terjadi tumpang tindih kawasan. Berikutnya yang ke-8, kita akan membahas kinerja atau keberlanjutan atau perform dari ketiga hutan ini. Kita akan melihat hasil akhirnya seperti apa. Yang pertama adalah kita bahas hutan rakyat ya. Hutan rakyat ini ternyata di Indonesia itu ternyata hari ini lebih lestari ya. Lebih lestari, lebih keberlanjutan. Kemudian kita lihat produksinya tinggi, lebih dari 5 juta meter kubik per tahun. Kemudian industri kayu lapis di Jawa itu hampir 70%. Artinya apa? Banyak industri kayu lapis yang dia dari Sumatera, dari Kalimantan justru pindah ke Jawa. Yang berada yang banyak hutan rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa hutan rakyat kita dikelola secara lestari, menghasilkan kayu yang dia lebih stabil gitu kan, sehingga banyak industri kayu lapis yang berada di Jawa. Nanti Anda bisa cek ya, industri kayu lapis yang di Jawa itu sangat banyak sekali. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu banyak sekali ya. Kemudian di hutan rakyat itu hampir tidak ada illegal logging. Jadi kalau kita perhatikan di hutan rakyat itu hampir tidak ada. Tidak ada pencurian kayu, lebih aman. Kemudian hari ini di Pulau Jawa juga sama, luasnya meningkat. Jadi kalau kita lihat daratan Pulau Jawa itu luasan hutan rakyatnya meningkat. Banyak hari ini di desa-desa lahan pertanian itu oleh mereka itu dirubah menjadi hutan rakyat. Karena menurut mereka mengelola hutan rakyat itu lebih simpel, mereka bisa bekerja di sektor yang lain. Kemudian tantangan di hutan rakyat yaitu ya terkait dengan pasar, yang mungkin harganya terlalu rendah di tingkat petani atau kurang. Kemudian yang kedua biasanya masalah hama kayu ya, penyakit kayu itu menjadi tantangan di dalam mengelola hutan rakyat. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas dari kinerja dari hutan adat ya.
kita melihat hutan adat juga sama ya, dia lebih lestari ya di suku Baduy dan lain sebagainya ya. Kita lihat hutan adat itu lestari ya, tidak rusak ya. Kemudian kita lihat illegal loggingnya juga rendah ya di masyarakat adat itu ya. Karena mereka nggak berani itu untuk melanggar aturan adat gitu kan. Karena ada sanksi yang tegas ya. Kemudian mereka selalu diawasi oleh masyarakat di sekitar situ. Sehingga illegal loggingnya rendah sekali. Kemudian ada resiko elit tadi ya. Elit menguasai manfaat hutan adat ya, sebagian elit. Nah, ini juga tantangan ya di hutan adat ya. Hutan adat kita seperti itu ya. Jadi kadang hasil dari hutan itu tidak dibagi secara adil atau merata. Ada elit tertentu yang dia itu menguasai lebih banyak tadi. Misalnya sama-sama panen, mungkin karena dia tokoh masyarakat mendapatkan jatah lebih banyak gitu kan. Karena dia tokoh masyarakat mendapatkan tanah yang lebih subur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kita bahas tentang hutan negara. Hutan negara ternyata hari ini produksinya rendah ya, 50% dari Aceh ya. Kemudian HTI ya kurang lebih 30% saja yang aktif. Artinya apa? Hutan tanaman industrinya kekurangan bahan baku. Jadi kelestariannya itu menurun gitu. Kemudian penerimaan negara itu juga rendah gitu. Per hektarnya hanya 94.000. Jadi hutan kita itu kecil sekali. Penerimaan negara cuma 94.000 per hektar per tahun, sekitar itu ya, kecil sekali. Kemudian berikutnya biaya birokrasi tinggi ya. Nah, maksudnya untuk biaya mengontrol tadi ya, untuk perizinan dan lain sebagainya, kita harus ngecek ke lokasi dan lain sebagainya, itu perlu biaya yang tinggi ya. Jadi biaya birokrasinya tinggi sekali untuk mengelola hutan negara tersebut. Misalnya untuk mengurus RKT, rencana kerja tahunan, rencana RKU gitu ya, itu kan biayanya tinggi gitu ya. Nah, hal seperti itu tidak terjadi di hutan rakyat dan hutan adat. Berikutnya kemiskinan tinggi. Jadi kalau kita melihat masyarakat sekitar hutan negara, nah itu masih miskin tuh. Kebanyakan kemiskinannya masih relatif tinggi ya. Kemudian deforestasi dan degradasi juga terjadi relatif tinggi di hutan negara. Kemudian di hutan negara itu ya memang yang mengelola hutan negara itu secara legal yang memiliki surat izin yang sah ya untuk mengelola itu. Tapi secara legitimasi sosial lemah ya kadang. Masyarakat sekitar kadang tidak mengakui ya, tidak mengakui bahwa tanah yang mereka kelola itu milik negara. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang landasan teori yang kita gunakan di dalam pembahasan ini. Nanti yang pertama adalah ini ya, property right teori ini ya. Nah, Anda bisa pelajari ini. Jadi hak kepemilikan itu menentukan efisiensi dan konflik. Kalau kepemilikannya nggak jelas, itu biasanya sering terjadi konflik, kemudian tidak efisien gitu ya dalam pengelolaan. Gitu. Kemudian ada teori yang kita gunakan, teori Garrett Hardin ya, ini juga sama ya, akses terbuka. Hutan yang aksesnya terbuka itu biasanya terjadi overeksploitasi ya, karena aksesnya terbuka tadi, setiap orang bisa masuk, bisa mengakses gitu ya. Akhirnya apa? Terjadi eksploitasi yang berlebihan. Kemudian common pool resources ini ya juga sama ya, Ostrom ini ya. Nah, ini ya. Dia mengatakan bahwa komunitas bisa mengelola hutan secara lestari. Jadi dia katakan masyarakat adat itu dia bisa mengelola hutan secara lestari. Kemudian nanti juga ada institusional teori ya, ini yang kita gunakan ya. Aturan itu ada informal dan aturan formal, yang itu nanti akan menentukan hasil. Kalau suatu aturan itu baik, maka biasanya hasilnya itu juga akan baik. Kemudian yang terakhir kita menggunakan sustainable forest management ya, yaitu kelestarian di dalam pengelolaan hutan, yaitu keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial. Jadi inilah landasan teori yang kita gunakan untuk membahas ketiga hutan ini. Demikianlah untuk pembahasan kita pada kesempatan ini. Kita telah membahas bagaimana perbedaan pengelolaan di dalam mengelola hutan rakyat, hutan adat, dan hutan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.